Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Yuzon Tech. Gimana kabar kalian semua? Oh ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin. Kalau kita, Yuzon Tech, ada salah ucapan, ngomong, salah reviewnya terlalu negatif ya, sorry nih. Buat brand, buat para subscriber, pokoknya mohon maaf lahir batin, kita mulai lagi dari nol. Jangan bikin dosa lagi, tapi harusnya makin baik lagi hidupnya, makin baik lagi kerjaannya buat kalian semua. Selalu sehat lah intinya ya. Karena abis lebaran itu vibes liburnya masih ada nih ya, karena libur panjang, tapi ya kita harus tetap kerja. Dan jujur di Yuzon Tech ada banyak HP yang datang untuk kita ulas, untuk kita review, dan salah satunya adalah ini nih. Smartphone 2 jutaan terbaru dari Infinix Note 40 yang 4G. Jadi kita flashback dulu. Jadi Infinix tuh sebelumnya ngeluarin 2 smartphone dulu nih. Infinix Note 40 dan Note 40 Pro. Dua-duanya masih 4G. Sementara secara global Note 40 series itu ada 4 series. Ada yang versi 5G-nya dan yang paling baru itu adalah Pro plus 5G. Nah, untuk yang model 5G ini bakal launching di Indonesia, tapi gue masih belum tahu kapan. Nah, sebagai awalannya Infinix ngeluarin dulu nih varian 4G-nya yang harganya 2,7 jutaan buat Infinix Note 40 yang standar. Sementara untuk yang Pro-nya itu harganya sekitar 3,4 jutaan aja. Nah, gue udah pakai smartphone ini sebenarnya, beneran. Jadi setiap Yuzon Tech nge-review HP, ataupun laptop, ataupun produk-produk ya beneran kita pakai sebagai daily driver, termasuk Infinix Note 40 ini. Jadi smartphone ini gue pakai selama beberapa hari sebagai daily driver. Gue ngerasain ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Dan ya sedikit ada upgrade yang cukup mencengangkan lah untuk sebuah smartphone harga 2 jutaan. Jadi kita akan share ke kalian semua, siapa tahu kalian yang pengen beli HP dengan budget 2 jutaan mungkin bisa ngelirik HP yang satu ini. Jadi Infinix itu kalau untuk Note series ya, gua rasa ada beberapa hal yang terus dipertahankan oleh Infinix di smartphone-nya, tapi juga ada yang di-upgrade. Meskipun harganya ya masih agak miring lah untuk sebuah smartphone baru. Dari desain misalnya, Infinix Note 40 ini desainnya beda banget dibandingin sama seri sebelumnya. Beda karena sekarang desainnya tuh nggak terlalu lebay. Khususnya dari dalam segi pemilihan warna ya, karena Note series yang sebelumnya itu menurut gue warnanya terlalu wow gitu ya, terlalu wah. Mungkin buat beberapa orang ya subjektif ini sebenarnya untuk selera warna, mungkin buat beberapa orang series sebelumnya bagus, enak buat dilihat, tapi buat gue pribadi warna dari Note 30 series itu yang sebelumnya agak lebay. Nah sekarang Note 40 ini warnanya lebih kalem tapi lebih kelihatan berkelas. Salah satu warna yang gue pakai sekarang ini warnanya punya efek gradasi yang menurut gue cantik. Efek gradasinya tuh beneran Magico Hibiniu gitu kelihatannya. Dan transisi warnanya nggak kasar banget, halus kelihatannya. Dengan tekstur body matte yang halus dan juga bebas jejak sidik jari. Kemudian form factornya, jujur smartphone ini emang berasa bulky banget, berasa tebal. Dengan bingkai body yang frame-nya itu flat, jadi mirip-mirip kayak smartphone Android kelas menengah yang berusaha kelihatan mirip kayak iPhone. Jadi ya iPhone meskipun desainnya itu aja, tetap aja dicontek sama Android. Oke, secara material smartphone ini udah berasa pakai material polikarbonatnya. Yang kurang dari desain Infinix Note 40 ini menurut gue adalah warna dari bingkainya. Bolehlah Infinix berusaha agar kelihatan smartphone ini terbuat dari aluminium ya, dengan ngasih warna silver ala-ala metalik. Tapi warna silvernya tuh kayak gini banget gitu. Warna silvernya kayak ya silver murahan aja, jadi malah kelihatan banget material plastiknya. Tapi yang patut diapresiasi dari Infinix Note 40 adalah pertama, bodi belakangnya. Terutama desain kameranya yang menurut gue bikin smartphone ini sedikit kelihatan mirip kayak kamera pocket.
kamera pocket zaman dulu. Gua seneng sih dengan desain dari Infinix Note 40 ini. Terus yang kedua, ada RGB. Jadi smartphone ini mirip-mirip kayak ROG Phone 8, ada RGB-nya nih. Tepatnya ada di bagian bingkai kamera. Terus juga bagian depannya. Bagian depan dari smartphone Android ini, meskipun harganya 2 juta, nggak dibikin tebel cuy. Lihat, bezelnya kiri kanan, atas bawahnya tipis, jadi kasih visualisasi yang lebih maksimal buat para usernya. Nah, pasti kalian nanya, gimana cara ngaktifin RGB-nya? Dan mungkin kalian yang udah beli smartphone ini duluan juga baru tahu jangan-jangan ada RGB di smartphone ini. Jangan bilang iya lagi. Nih, cara nyalainnya adalah gampang banget. Kalian tinggal masuk ke settings, scroll ke bagian paling bawah, ada menu namanya Active Halo Lighting. Jadi di menu ini kalian bisa nyalain, kalian bisa ngatur RGB-nya tuh bakal nyala ketika smartphone-nya ngapain. Entah itu notifikasi masuk, lagi charging, atau lagi main game gitu ya. Jadi kalian bisa atur kalian bisa atur efek lampunya di pengaturan tadi, kayak gini. Kelihatan kan? Terus bisa gini. Ada kayak gini juga, kayak klip-klip jedak-jeduk gitu ya. kayak HP gaming aja gitu ya, RGB-nya heboh kelihatannya. Terus juga ada 3 efek dengan 6 pilihan warna yang bisa kalian atur di pengaturan efek lampu ini, efek RGB ini. Ada 3, ada Lively, ada Rhythmic, dan juga ada AI. Kalau Lively itu lebih ngeliatin efek yang beragam di lampunya, kayak gini. Ada klip-klipnya, ada gradasi warnanya. Kalau Rhythmic, lebih ke klip-klip, kayak gini nih. Dan kalau AI, gue suka sih dengan AI karena transisi warnanya tuh lebih ke kelihatan halus aja gitu. Nggak kelihatan lebay. Ya, dan RGB-nya ini ada di bagian tengah-tengah dari LED flash. Jadi nggak akan ngeganggu pemotretan kalian di malam hari atau ngambil video di malam hari dengan bantuan LED flash. Ngomongin layarnya, ini salah satu upgrade yang dikasih Infinix untuk Note 40. Karena kalau seri sebelumnya pakai panel IPS LCD, sekarang Note 40 pakai panel AMOLED. Luasnya 6,78 inci, jadi masih sama dengan seri sebelumnya. Dan resolusinya Full HD+. Lapisan kacanya pakai Gorilla Glass, tapi Infinix nggak confirm sama sekali tipe Gorilla Glass-nya berapa, entah itu 3, 5, 6, atau bahkan Victus. Kayaknya Victus nggak mungkin sih ya. Dan refresh rate-nya udah mencapai 120 Hz. Karena panelnya AMOLED, intensitas cahayanya otomatis lebih cerah, lebih terang dibandingin sama seri sebelumnya, 1200 nits. Jadi lebih kelihatan enak aja buat dipandang di kondisi indoor dan lebih terang berasanya pas kita pakai di lingkungan outdoor. Juga smartphone ini udah support in-display fingerprint. Responnya oke, cepat. Untuk harga 2 jutaan, ini fitur yang mewah sih. In-display fingerprint, AMOLED, refresh rate tinggi, dan resolusi yang Full HD+. Nah ini nih, antara dibikin beda atau emang sama, cuman diganti nama doang. Nah, Infinix Note 30 ini kan didukung ditenagain sama MediaTek Helio G99. Nah, Infinix Note 40, prosesornya tuh MediaTek Helio G99 lagi. Tapi Infinix kasih nama Ultimate di bagian belakangnya. Lebih kenceng? Enggak juga, karena Ultimate di sini, ini gue langsung tanya ke Infinix-nya ya. Jadi tweak atau peningkatan performa yang dikasih Infinix untuk sektor AI alias kecerdasan buatan. Jadi emang sistem operasi XOS 14 berbasis Android 14 ini tuh lebih nekenin ke fitur AI-nya. Jadi fitur AI memang lagi populer ya di tahun ini di smartphone Android. Salah satu fitur yang ditingkatin adalah Volax. Jadi Volax ini asisten virtual yang dikasih Infinix di XOS 14. Jadi si Volax ini bisa nerjemahin percakapan, bisa juga nerjemahin chatting secara real time, mirip-mirip kayak interpreternya Galaxy AI, kayak gitu. Terus juga bisa ngerangkum konten secara online, mirip juga kayak browsing assist di Galaxy AI-nya Samsung, sampai bikin catatan secara otomatis. Jadi fitur-fitur ini tuh kayaknya nggak bakal powerful kalau nggak ditingkatin fitur AI-nya di MediaTek Helio G99 Ultimate. Terus juga berkat AI, karena smartphone ini pakai solusi charging yang lebih baru, makanya AI di sini juga ningkatin sistem pengisian dayanya. Jadi charging di smartphone ini tuh lebih aman. Terus juga mencegah HP untuk tidak menerima kelebihan daya yang terlalu besar. Ketika misalnya kita nggak sengaja ketiduran pas ngecas HP ini sampai 100% misalnya,
dan lain sebagainya. Jadi ya AI ini bisa untuk ningkatin fitur dan juga kasih keamanan dan daya tahan baterai untuk Infinix Note 40. AI juga dimanfaatin nih oleh Infinix buat ningkatin performa gamingnya. Jadi ada fitur gaming di smartphone ini untuk ningkatin performance pas kita lagi main game, terutama main game MOBA. Karena kebetulan Infinix menggandeng Mobile Legends untuk kampanye Note 40 series. Benchmarknya gimana? Nah, sebenarnya nggak jauh berbeda sih dengan smartphone MediaTek Helio G99 pada umumnya ya, karena di AnTuTu benchmark versi 10 aja skornya 431 ribuan poin, yang berarti ya emang sedikit lebih baik dari G99 yang standar, karena skor dari Helio G99 standar itu menurut pengujian kita sekitar 420 ribuan poin. Kemudian di PC Max skornya juga lumayan 10 ribuan poin dan juga stabil banget, konstan performanya, termasuk juga performa GPU. Pengujian kita di 3D Mark with Live Stress Test. Jadi stabilitasnya konstan di atas 90%, 99,3% tepatnya. Dengan frame rate memang agak rendah, nggak lebih dari 10 fps. Nah, kita bicara soal baterainya nih. Jadi Infinix Note 40 ini punya baterai kapasitasnya 5000 mAh. Tapi di sini ada perbedaan, ada peningkatan yang dikasih Infinix untuk Note 40 yang standar. Kalau sebelumnya ya memang sama-sama fast charging 45 watt, tapi Infinix Note 40 sekarang fast chargingnya disandingin sama wireless charging. Tepatnya magnetic charging, mirip-mirip kayak iPhone terbaru nih. Infinix ngenalin fitur namanya MagCharge dengan daya maksimal 20 watt untuk Infinix Note 40. Nah, MagCharge ini dikombinasiin sama casing bawaan, mirip kayak iPhone, ya nggak sih? Dipasangin casingnya, tempelin chargernya yang udah ada di dalam paket pembelian, langsung otomatis HP ini keisi dayanya secara wireless. Gaya nggak sih ya? HP 2 jutaan, mirip kayak iPhone gitu fiturnya. Ini salah satu fitur killer sih menurut gue ya untuk sebuah smartphone yang terjangkau, tapi fiturnya mirip-mirip kayak HP flagship yang hampir lebih dari 5 kali lipat kali harganya ya dari Infinix Note 40. Untuk pengecasannya sendiri, berdasarkan pengujian gue dari 11% sampai penuh itu cuman butuh waktu 50-an menit aja untuk ngecas pakai fast charging 45 watt. Sementara untuk daya tahan baterainya, smartphone ini bisa bertahan lebih dari 13 jam. Gue sendiri rata-rata dapatnya 13-14 jam untuk pemakaian normal. Ya, seenggaknya kalian ngecas kali untuk pemakaian 9 to 5 kali ya. Untuk dari pagi sampai sore, terus juga sampai pulang ke rumah, seenggaknya baterai ini masih ada nyawanya. Nah, di bagian kameranya nih, peningkatan juga dibandingin sama seri sebelumnya, cuman masih agak mediocre sih menurut gue. Karena kamera 108 megapiksel di Note 40 ini nggak dilengkapin sama OIS. Beda dengan versi Pro-nya yang bahkan udah dikasih OIS. Jadi ada plus minusnya nih. 108 megapiksel kamera utama tanpa OIS, tapi didukung sama EIS, Electronic Image Stabilization. Jadi stabilisasinya berbasis software. Ditambah 2 kamera sekunder yang gimmick dan menurut gue nggak ada gunanya. 2 megapiksel dan AI lens. Gue nggak tahu sih fungsi 2 kamera ini apa. Mungkin buat menu-menuhin bingkai kamera aja kali ya. Karena gue sendiri lebih seringnya ya pakai kamera 108 megapiksel aja sih, karena ya udah aja gitu, ngapain juga pakai kamera 2 megapiksel, entah itu buat foto makro misalnya, atau ya foto depth. AI lens juga fungsinya buat apa? Bokeh kali ya, buat potret, tapi ya nggak maksimal juga secara hasilnya. Jadi ya menurut gue 108 megapiksel aja fungsi utama dari kamera yang dikasih Infinix Note 40 ini. Sementara kamera depannya upgrade dari sebelumnya jadi 32 megapiksel. Hasilnya sendiri lumayan sih, kalau buat gue ya, subjektif emang. Buat gue hasilnya lumayan untuk sebuah smartphone harga 2 jutaan. Cuman lagi-lagi ada secara detail dan juga warna lumayan, kontrasnya juga konstan ketika dapet skenario cahaya yang nggak terlalu ekstrim. Nggak terang banget dan juga nggak gelap banget. Jadi kayak netral aja gitu, suasana outdoornya, suasana sinar mataharinya itu nggak terlalu terang. Tapi yang jadi catatan gue adalah, lagi-lagi ini adalah mungkin penyakit quote and quote dari sebuah smartphone Android yang murah. Ketika AI-nya ini terlalu meningkatkan saturasi warna di warna-warna RGB, di red,
green, dan juga blue. Jadi kalau misalnya kita motret landscape, tanaman gitu ya, dedaunan, warna hijaunya tuh beneran dikencengin banget gitu. Bukannya bagus, tapi malah jelek jadinya. Jelek karena pas kita zoom gambarnya, dedaunannya itu detailnya jadi hilang. Jadi nggak kelihatan alami, nggak natural banget, dan detailnya itu malah turun. Noise di mana-mana jadinya. Juga kalau misalnya motret warna-warna yang terang, kayak langit, terus juga warna mobil misalnya yang warna merah, atau ya warna, pokoknya ya warna RGB, itu lebih over, saturasinya lebih over gitu di Infinix Note 40. Jadi kayak nggak kelihatan alami aja, nggak kelihatan natural ketika gue motret pakai kamera ini. Sementara untuk kamera selfie-nya bagus, detailnya masih dapet, detail kayak misalnya kumis, terus juga kayak kantung mata gitu ya, bapak-bapak yang kurang tidur itu kelihatan tuh kantung matanya tuh di smartphone ini. Jadi nggak di touch up-nya itu nggak terlalu lebay lah, nggak kayak smartphone lainnya yang mungkin diperhalus mukanya ya, tapi selfie di smartphone ini masih kelihatan kejantanannya. Tapi ya keluhan gue adalah AI dari smartphone ini yang terlalu lebay untuk ngasih warna, untuk yang terlalu berusaha untuk memberi ketajaman untuk di warna-warna terang yang gue ambil. Secara kesimpulan, Infinix Note 40 sebenarnya smartphone yang bagus untuk harga 2,7 jutaan. Jujur ini HP yang bagus sih buat kalian yang mungkin punya budget terbatas tapi pengen smartphone all-rounder, bahkan punya teknologi baru ala-ala smartphone flagship, ya Infinix Note 40 bisa jadi pilihan utama. Karena pertama, desainnya lebih bagus, lebih baru, lebih seger lah dibandingin sama seri sebelumnya, nggak terlalu kelihatan lebay juga. Jadi mau pakai casing atau enggak, smartphone ini ya aman-aman aja gitu ya, kelihatan cakep lah. Terus juga bingkai kameranya gue suka di Infinix Note 40 dibandingin sama seri sebelumnya. Dan satu lagi nih, ada fitur baru, gue lupa mention, harusnya di awal-awal mention. Jadi smartphone itu speakernya udah stereo dan udah dituning langsung sama JBL. Nih, logo JBL-nya aja ada di bagian atasnya. Jadi secara kualitas audio ini udah oke, 2 jutaan loh ini harganya. Terus juga bagian layarnya dia udah AMOLED, bezel-less, Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Itu udah lebih dari cukup. Fitur layar, performance oke lah, masih sama dengan seri sebelumnya, tapi dengan kehadiran Vollux, ya fitur-fitur berbasis AI di smartphone ini, setidaknya Infinix menghadirkan fitur ala smartphone flagship di HP kelas menengahnya, di HP yang mid-range. Baterainya juga awet, ditambah fitur mirip kayak iPhone, yang beneran gak kepikiran sih ini HP 2 juta kok punya fitur kayak gini nih. Tuh. Ini beneran salah satu fitur killer di Infinix Note 40 sama kamera 108 MP yang menurut gue udah cukup ya standar lah ya untuk di smartphone harga 2,7 jutaan. Jadi untuk harganya smartphone ini fair, worth it untuk kalian beli. Jadi kalau gue sih, kalau kata Anang sih, aku sih oke ya untuk Infinix Note 40. So gitu aja review kelebihan kekurangan dari Infinix Note 40. Oh iya, sesuai janji gue pas gue first impression smartphone ini, kode voucher coy, yang ada di Infinix, yang ada di box Infinix-nya, gue akan bagiin kode voucher ini. Lumayan nih, redeem Mobile Legends, jadi akan gue kasih syaratnya satu. Kasih komen terbaik kalian tentang HP ini di kolom komentar pastinya. Komentar yang paling bagus, komentar yang paling kece lah ya, nanti akan dipilih dan di DM langsung oleh tim Yuzontech, langsung dikasih kode redeemnya. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe juga channel Yuzontech biar kita makin semangat untuk kontennya. Salam sehat buat kalian semua, selamat bekerja lagi yang udah liburan panjang. Gue Faisal, bye!